Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Stasiun Aceh yang dirahmati Allah, senang sekali tentunya di kesempatan sore hari ini kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Kiranya kami dapat menyajikan ilmu yang menarik tentunya, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Pemirsa, bagaimana kabar Anda sore ini? Kami doakan mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan terus Allah berikan semangat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Ya pemirsa, sore ini Ramadan Penuh Berkah akan mengajak Anda untuk membahas satu tema yang sangat penting terkait dengan semangat belajar Al-Quran. Karena kita saat ini juga sedang berada di bulan turunnya Al-Quran, maka sangat indah sekali jika kita maksimalkan semangat kita untuk belajar dan membaca Al-Quran dengan baik. Ya pemirsa, di studio TVRI Stasiun Aceh saat ini sudah berhadir narasumber Ustazah Hajah Khamisah Kamarudin SAG MAG. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustazah sore ini? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, dan tentunya juga sedang menyaksikan kita di sore hari ini. Ya baik Ustazah, terkait dengan tema kita semangat belajar Al-Quran, bisa langsung menyapa pemirsa di rumah dan memberikan materinya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini izinkan kami untuk sama-sama kita mengkaji dan sama-sama kita terus meningkatkan semangat kita dalam hal yaitu belajar Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya kita semuanya ingin sekali menjadi orang-orang yang terus semangat dan mendalami ilmu Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis ini ada yang paling di mana menjadi sesuatu memotivasi kita untuk menjadi orang yang menuntut ilmu Al-Quran. Maka oleh karena itu di kesempatan ini kami mengajak kita semuanya untuk terus meminta kepada Allah agar Allah memudahkan kita ya untuk mendalami ilmu Al-Quran ini. Dan tidaklah ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Ikhwah, saudaraku dimanapun berada, ketika kita dapat membaca Al-Quran, maka kita merasakan hal yang paling indah dalam hidup ini. Akan turun keberkahan dalam kehidupan kita. Allah terus menyayangi kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan rezeki kita. Dan nanti tidak hanya di akhirat kita mendapat syafaat, tapi di dunia ini juga Allah turunkan keberkahan dalam hidup kita ketika kita menjadi ahlul Quran. Semoga kita terus semangat belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, terkait dengan belajar Al-Quran, tentu diharapkan kita semua punya semangat yang luar biasa, terlebih kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kita kembali lagi, bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik tentu tidak ada masalah, tetapi bagi mereka yang
masih banyak kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Ini kita kembali lagi memberikan pencerahan apa sih sebetulnya hukum dari belajar Al-Quran itu sendiri, Ustazah. Baik, pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai orang muslim ya, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kita menginginkan menjadi ahlul Quran, maka ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran secara benar, maka itu hukumnya wajib ya. Maka bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar? Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya harus belajar, ya, harus belajar. Tidak ada kata putus asa untuk belajar Al-Quran. Jadi ketika kita diberi umur masih oleh Allah, bersemangatlah untuk pergi menuntut ilmu dalam hal bidang belajar Al-Quran ini. Tapi ketika kita tidak ada semangat, ya, bagaimana kita akan belajar? Maka kita akan merasa, saya sudah tua, saya sudah tidak sanggup lagi mendatangi majelis ilmu Al-Quran. Bila kamu ingin menjadi ahlul Quran, datangi majelis ilmu Al-Quran. Datanglah, mendengarnya saja pahala. Ya, barakallah, mendengar saja orang membaca Al-Quran itu pahala, apalagi kita membacanya. Maka ikhwah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah waktu selama masih kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, baik, ini terkait dengan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran ini kan beda-beda ya. Memang ada proses belajar, baru kemudian dia bisa membaca Al-Quran. Tapi juga kita melihat fenomena, ada orang-orang yang tidak harus hadir di sebuah majelis belajar, tapi toh dia bisa membaca Al-Quran dengan sangat baik. Mungkin ada proses mendengar muratal-muratal dari kaset atau apa. Kemudian juga anak-anak kecil yang dia belum paham ilmu tajwid, tapi ternyata dia bisa membaca Al-Quran jauh melampaui orang-orang dewasa untuk tajwidnya. Ini bagaimana, Ustazah? Ya, jadi dalam proses belajar ya, banyak cara yang kita harus lalui. Di antaranya adalah ketika kita mendengar, ada orang yang mungkin contohnya dia tidak bisa melihat Al-Quran karena tunanetra misalnya. Tapi Allah memberikan hati yang bersih, Allah memberikan kemudahan baginya untuk mendengar. Ketika dia sudah mendengar sehingga dia mampu juga membaca Al-Quran, dan itu salah satu juga cara untuk belajar. Tapi tidak cukup hanya di situ. Maka kita harus mufasahah di depan guru, kita harus membaca langsung di depan guru kita untuk kita bisa bertalaki ya. Kita terus dibimbing oleh guru cara membaca Al-Quran yang benar ya. Maka disinilah kita dituntut untuk senantiasa berdoa ya. Salah satu doa kita adalah agar Allah mudahkan. Nah, Allah mudahkan kita untuk belajar, Allah pertemukan kita dengan guru, dan itu ada sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bermunajat, Allah tahu isi hati kita. Ya, kita ingin pandai membaca Al-Quran. Maka mengapa boleh kita cemburu, kata Nabi, hanya di pada dua tempat ya, yang boleh kita cemburu. Di antaranya adalah orang yang mahir membaca Al-Quran, aku pingin seperti dia. Baik. Orang yang kaya dan dermawan, aku pingin seperti dia. Nah, dia sudah kaya tapi tidak pelit. Tadi orang yang pandai membaca Al-Quran, ya dia pandai membaca Al-Quran. Aku juga pingin seperti dia untuk bisa pandai membaca Al-Quran. Itu boleh kita cemburu. Ini ada keistimewaan yang luar biasa. Ada berarti. keistimewaan. Sehingga kita dianjurkan cemburu kepada dua sosok ini. Ada apa Ustazah sebenarnya? Karena pertama, di dalam kehidupan ini saja Allah telah memberikan keistimewaan kepada orang yang dekat dengan Al-Quran. Di dunia ini saja, di antaranya adalah berkah dalam kehidupannya. Ya, orang yang sering membaca Al-Quran, rumahnya bercahaya. Ya, rumah yang di dalamnya yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, sekalipun rumah itu besar, rumah itu semua fasilitas lengkap, tapi rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu bagaikan kuburan. Tapi rumah itu sederhana, tapi orang yang di dalam rumah itu membaca Al-Quran, di dunia aja udah digarikan cahaya. Nah itu
Nah, makanya orang yang dekat dengan Al-Quran di dunia ini, seorang dia sederhana, tapi dia boleh menjadi imam. Walaupun di belakangnya itu yang laki-laki ini dia orang yang sederhana, penghasilannya mungkin tidak seperti orang lain, yang di belakangnya orang-orang kaya, tapi dia mampu banyak hafal Quran, maka dialah yang lebih berhak jadi imam. Baik, diutamakan. Diutamakan dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Kenapa? Karena Quran yang ada pada diri beliau. Nah, itu salah satu adalah hal yang paling luar biasa kepada orang yang pandai membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa pandai kalau tanpa belajar. Makanya ayo semangat belajar. Baik, sekarang kita ingin tumbuhkan juga nih semangat belajar. Kadang-kadang kita tahu bahwa kita punya kelemahan pemirsa dalam membaca Al-Quran, banyak salah-salahnya juga. Nah, untuk menumbuhkan semangat ini, apalagi ada di antara kita mungkin pemirsa yang sudah berumur, merasa aduh rasanya malu lah kalau untuk belajar lagi, apalagi nanti di majelis itu ada anak-anak muda. Nah, ini bagaimana menumbuhkan semangat untuk mau belajar? Baik, saudaraku pemirsa TVRI yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita mau berkata saya malu karena sudah tua, terus gak berani membaca di depan orang ramai, hilangkanlah rasa malu itu. Karena mengapa? Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah di muka bumi ini. Kita belajar karena Allah. Ketika kita dapat hadir ke majelis, itu juga karena Allah yang mengizinkan. Ketika kita mau hati kita untuk membuka mulut ini untuk melafazkan makharijul huruf, untuk belajar Al-Quran karena Allah. Maka tanamkan sebelum niat kita itu aku pergi untuk ngapain? Niat di hati, aku pergi belajar karena Allah. Kalau sudah karena Allah, bukan karena si A, bukan karena si B, maka ambil rasa malu, ambil rasa nggak berani, hilangkan semuanya itu. Maka pertama duduk dulu ya. Makanya ketika kita, aku maulah, kepinginlah belajar Al-Quran, tasmi' dulu, dengar, datang ke tempat majelis itu. Terus Allah berikan rahmat, Allah berikan kemudahan sehingga hati kita terus diberikan. Aku maulah, sehingga mau untuk membuka mulut insya Allah. Oke, jadi tetap harus semangat Iya, ya? tetap harus semangat. Oke, walaupun mungkin sudah berumur, semangat untuk belajar Al-Quran itu tidak boleh surut. Betul. Oke, baik, kita akan lanjutkan pemirsa. Tetaplah bersama kami, Ramadan penuh berkah akan segera kembali. Siap? Baik, ini dia bintang Alfayat Benzema, disilahkan. Qutila ashabul ukhdud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Kita masih membahas semangat untuk belajar Al-Quran bersama dengan Ustazah Khamisah tentunya. Ya baik Ustazah, tadi kita sudah sempat ya berbincang-bincang terkait dengan bagaimana seseorang yang mungkin sudah tidak muda lagi, sudah tua, tetapi tidak boleh malu untuk belajar Al-Quran. Nah kemudian juga yang menarik lagi, kita juga menemukan ada majelis untuk belajar Al-Quran. Di awal-awal itu majelisnya rame nih, semangatnya untuk belajar Al-Quran luar biasa. Lalu kemudian lambat laun semakin berkurang sehingga jamaah menjadi sedikit dan target kita untuk bisa baca Quran menjadi tidak tercapai. Ustazah, ini bagaimana motivasi yang harus kita miliki? Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah punya niat untuk belajar Al-Quran, ini adalah rahmat dari Allah. Baik. Tidak semua orang diberikan hati. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang paling istimewa yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Baik. Maka oleh karena itu ketika hati kita ingin pandai membaca Al-Quran, datang kita untuk belajar. Nah tentu ada ujian. Ada ujian, yaitu ujian apa? Kadang nanti dengan kesibukan, ya, atau ada hal-hal yang membuat kita sekali nggak datang, 2 kali, 3 kali, terus datang syaitan terus membisikkan kepada kita, udahlah nggak usah lagi. Terus kita jadi malu untuk datang. Kemudian kita tidak berani lagi untuk belajar. Dan itu adalah semuanya bentuk-bentuk bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita akhirnya tidak tercapai kita pandai membaca Al-Quran. Maka siasatnya adalah jadikan belajar Al-Quran itu is number one, nomor pertama. Kualitas yang terpenting, aku mau belajar Al-Quran, gunakan waktumu yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling utama adalah untuk Al-Quran. Nah kemudian baru kalau nanti aku punya waktu, baru aku akan belajar yang lain. Belajar apa misalnya? Oh saya belum pandai memasak. Memasak penting ya. Tetapi belajar Al-Quran dulu diutamakan. Setelah belajar nanti baru kita apakah mau belajar yang lain. Maka gunakan waktu belajar itu adalah yang nomor 1. Kalau sudah itu kita jadikan yang nomor 1, maka kuatkan niatmu, kuatkan azammu, berdoa kepada Allah, ya Rabbana anta maulana, mudahkan aku untuk mendatangi majelis Quran, bukakan hatiku ya Allah untuk dapat memahami ilmu Al-Quran, berikan cahaya Al-Quran dalam hatiku ya Allah, sekali, 2, terus dan terus dan terus. Allah memudahkan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Ustazah betapa mulianya dan hebatnya Al-Quran ini, sehingga ujiannya untuk kita bisa pun luar biasa. Ya, betul. Tantangannya juga begitu terasa, dan kalau kita tidak kuat, tidak istiqomah, maka tidak akan tercapai juga akhirnya Ustazah. Betul. Istiqomah itu sangat penting. Baik. Maka kita minta ya Rabbana, tolong ya Allah bantu hamba untuk istiqamah dalam belajar Al-Quran. Karena ketika kita menjadi orang yang istiqamah, disitulah kita rasakan nikmatnya ketika kita pandai membaca Al-Quran. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat ketika kita masih diberi kesempatan. Ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan diturunnya Al-Quran. Maka mari semangat terus
mendidik anak kita. Bagi yang sudah pandai membaca Al-Quran, karena dia sudah belajar ini, udah pandai dia, ajarkanlah anak kita dari mulut kita apa yang kita sudah dapatkan dari guru. Didik, kesempatan kita mendidik anak kita. Jadi ketika kita ajarkan dia mulai dari huruf alif, hamzah dan seterusnya, kita ajarkan anak kita sampai anak kita mampu membaca Al-Quran, maka semama dia membaca Al-Quran, pahala mengalir untuk yang mengajarkannya. Maka sangat beruntung kepada orang tua yang telah mendidik anaknya membaca Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa mendidik anak kalau kita belum belajar dan tentu kita tidak ada ilmu untuk ke situ? Maka semangat belajar Al-Quran itu mari kita tingkatkan. Jangan ada kata berhenti, terus dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, ini terkait dengan belajar Al-Quran juga. Nggak tahu kenapa pemirsa juga mungkin merasakan kalau kita punya anak yang sudah saatnya untuk kita ajarkan Al-Quran, kalau kita yang ajarkan langsung, nggak tahu kenapa anak ini berulah, gitu ya, nggak mudah. Tapi kalau dia dibawa ke tempat pengajian, kita bawa ke TPA, kita bawa kemana, yang di sana ada ustazah atau ustadznya, itu mereka dengar. Tapi dengan kita tidak mau, ini bagaimana Ustazah? Baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika tadi fenomena, kenapa ya anak kok masih mau belajar ke TPA ketimbang sama orang tuanya? Iya, nah, di sini adalah jadilah kita orang tua yang bisa berun jamil, ya. Jadi orang tua yang penyabar, ya. Menjadi orang tua yang betul-betul ketika mendidik anak, apalagi anak yang kita didik itu masih dalam usia yang masih kecil. Baik. Ya, betul-betul dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Mengajarkan kepada anak di usia yang masih kecil tentu is different, berbeda dengan orang yang sudah lanjut ataupun yang sudah ABG dan sebagainya. Tentu dengan sayang, dengan kasih, sabarnya yang luar biasa, tidak ada kata-kata membentak. Baik. Tidak ada kata-kata main tangan, ya. Iya. Main tangan sehingga dia jadi takut nih kepada mamanya nih, ya, kepada ayahnya nih. Ini kalau nggak bisa ya, nah, oh, kena apa gitu. Tentu insya Allah kalau kita sabar mendidik anak dengan kapasitas kita sebagai seorang ibu, terus kita bermunajat kepada Allah, ya Rabbana anta maulana, hamba sedang mengajarkan anak hamba, ya Allah bantu hamba untuk menjadi guru yang baik, ya Allah bantu anak hamba untuk mudah membaca Al-Quran, ya Allah. Doa seorang ibu ditambah plus dia yang mengajarkannya, Allahu Akbar, indah sekali, insya Allah bisa. Ya, ternyata memang walaupun sulit ya, bisa insya Allah kita Insya usahakan bagaimana pemirsa kita bisa mengajarkan anak-anak kita langsung gitu. Benar. Dan di sini tentu menjadi ujian kesabaran yang luar biasa. Betul. Karena anak mungkin karena dengan ibunya suka bermanja-manja gitu ya. Beda ketika dia menghadapi ustadz-ustazah ya awalnya memang orang lain gitu. Betul. Oke, baik. Dan indah lagi memang kalau seorang ibu atau orang tua itu di rumah diajarkan, dibawa juga ke tempat pendidikan tertentu supaya ada sosialisasi dia dengan teman-temannya, Ustazah. Oke, baik. Dan tentu bicara tentang Al-Quran agar ada semangat juga, kita juga perlu tahu Ustazah keutamaan-keutamaan yang dimiliki Al-Quran ini. Betul. Agar kita termotivasi untuk ayo baca dan semangat untuk belajar. Benar. Jadi pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini ada ahlullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di dunia ini ada ahlullah. Manhum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahlul Quran. Dialah ahlul Quran. Bukankah kita kepingin menjadi ahlul Quran? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi ahlul Quran kalau kita tidak mencintai Al-Quran? Dan untuk menyemangati kita untuk menjadi orang yang mau belajar Al-Quran, cintailah Al-Quran. Ketika kita sudah mencintai Al-Quran, kita melihat Al-Quran itu, ya Allah, yang paling kita bahagiakan hati kita. Ketika kita bisa melihat Al-Quran, senangnya hati kita. Dan ketika rasa cinta itu datang,
maka kemanapun kita akan datang untuk belajar Al-Quran. Dan bahkan kalau ada orang yang dia tidak punya uang untuk pergi karena mungkin harus ada transportasi atau dan sebagainya, dia akan cari tahu. Misalnya nih, ada orang yang dia harus pergi pakai naik trans ya. Naik trans, dia tunggu trans begitu lama untuk dia pergi. Salah satu hamba Allah pergi belajar ke Masjid Raya Baitur Rahman. Dia harus menunggu trans, kemudian dia pergi turun trans itu, dari trans ke tempat Masjid Raya itu harus dia berjalan ya. Dalam kondisi dia yang sudah tidak muda lagi. Tapi hamba Allah ini dia pergi untuk belajar ke Masjid Raya Al-Quran. Mengapa dia mau? Karena dia cinta dengan Al-Quran. Walaupun terkadang kakinya sudah lemah, tidak kuat seperti dulu. Matanya tidak seperti dia muda dulu. Huruf-huruf Al-Quran mungkin tidak seperti yang dia lihat seperti waktu dia muda dulu. Tapi dia tetap belajar Al-Quran. Dia tetap mencari guru. Kenapa ibu itu mau? Karena dia sangat mencintai Al-Quran. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun dia belajar Al-Quran. Tidak ada yang mengatakan dia tidak bisa. Semuanya Allah yang bantu. Allah mudahkan. Allah bukakan hatinya. Allah mudahkan dia untuk membaca Al-Quran. Sehingga dia bisa membaca Al-Quran. Kenapa ibu itu bisa membaca Al-Quran? Kenapa bapak tadi bisa membaca Al-Quran? Karena Allah yang memberikan beliau bisa membaca Al-Quran. Maka tidak ada kata tidak bisa. Ketika kita ada ikhtiar, ada usaha, ada keinginan. Seorang istri yang mau belajar Al-Quran. Suaminya tahu kondisi waktu yang mungkin harus mencari nafkah. Adik, wahai istriku, aku harus mencari nafkah. Maka aku pulang malam ataupun sore sudah lelah. Belum sempat aku mengajarkanmu Al-Quran. Maka ketika istri mengatakan izinkan aku pergi belajar Quran, mencari guru wahai suamiku. Maka restu dari seorang suami, pergilah. Ini ada sedikit untuk kamu, isi minyak Honda. Dan itu pahala dari seorang suami yang memberi motivasi kepada istrinya. Yang memberi motivasi kepada keluarganya. Siapa ini yang mau ngaji? Ayo, ini uang untuk pergi naik becak kah, ini uang untuk naik Grab kah, dan itu semua pahala yang luar biasa. Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal untuk kita mengatakan tidak belajar Al-Quran. Selama masih ada nafas, detak jantung ini masih berbunyi. Mari bismillah untuk belajar Al-Quran. Amin ya Allah. Baik. Tentu akan diberikan oleh Allah kemudahan, dan mungkin kita tidak pernah membayangkan sampai yang awalnya kita tidak bisa dengan usia kita yang sudah tua mungkin, tentu akan Allah berikan kemudahan sehingga kita berhasil membaca Al-Quran. Satu hal yang menarik juga Ustazah, ketika katakanlah hari ini dengan usia kita yang masih muda atau sudah remaja, kita sudah mahir sekali membaca Al-Quran, tapi sayang kita tidak membacanya Ustazah. Jadi Al-Quran itu ada di rumah, tersimpan dengan baik di lemari, kita nggak tahu semangat yang harus kita tumbuhkan ini seperti apa agar kita sudah bisa membaca, untuk membaca, mengamalkannya Ustazah. Baik, jadi pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dunia sudah mendapat bonus yang luar biasa. Di alam kubur, ya, orang yang banyak membaca Al-Quran, maka kuburannya itu akan bercahaya. Dan dia akan menjadi teman di dalam kita di dalam kubur. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, orang yang banyak membaca Al-Quran, di hari kiamat seorang anak memanggil ibunya, ibu. Seorang anak memanggil ayahnya, ayah, tolong aku. Seorang istri memanggil suaminya, wahai suamiku tolong aku. Dan juga seorang suami memanggil istrinya, tolong aku. Saling memanggil, tapi semuanya sibuk dengan masing-masing. Maka suatu yang paling kita inginkan waktu itu hadir, yaitu Al-Quran yang kita baca di dunia ini.
memberi syafaat kepada yang membacanya di hari kiamat, yang tidak ada waktu itu yang menolong kita, tidak ada ibu yang terus mendampingi kita, tidak ada suami yang menemani kita, tidak ada yang peduli kepada kita, tapi Al-Quran memberikan kita syafaat karena kita telah membacanya selama di dunia. Nah sekarang bagaimana kita membaca kalau tanpa belajar? Maka belajarlah kita selama masih ada kesempatan di dunia ini. Maka mengapa ketika ada orang yang berniat untuk belajar? Maka itu adalah anugerah terbesar dalam hidup ini. Dan satu hal lagi kepada pemirsa dimanapun berada. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ketika hati diberi rindu untuk belajar Al-Quran. Ketika hati diberi rindu untuk mau datang ke majelis Quran. Ketika hati diberikan ingin pandai membaca Al-Quran. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Ustazah. Ini luar biasanya Al-Quran, sangat istimewa sekali. Terlebih kita membacanya, mengamalkannya di bulan suci Ramadan. Allah mudahkan kita bisa membaca dan kemudian kita mengamalkan dalam keseharian kita. Dan ternyata manfaatnya tidak hanya di dunia dengan segala keberkahan, tetapi juga sesuatu yang sangat kita harapkan, pertolongan di akhirat itu malah apa yang kita baca hari ini Al-Quranul Karim menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir. Luar biasa sekali. Dan berikutnya Ustazah, ada satu pertanyaan juga, sikap kita nih ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ada yang berbicara Ustazah. Nah ini sikap kita yang seharusnya bagaimana ketika ada orang yang membaca, kita diam atau boleh berbicara? Baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mendengar membaca Al-Quran, Allah telah menegaskan, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u wa ansitu, ya, maka dengarkan, diam. Nah, gitu. Jadi nggak boleh kita berbicara ketika ada orang yang membaca Al-Quran, ya. Jadi kita dengar dan kita diam dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Nah, jadi begitu. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ya, baik. Gitu. Ini kondisinya juga Ustazah ada yang menanyakan kalau misalkan kalau kita mendengarkan langsung nih, mungkin ibu kita atau kakak adik kita sedang mengaji, kita oke mendengarkan. Tapi yang kita dengarkan itu adalah bacaan Al-Quran di kaset yang diputar di masjid-masjid. Nah ini sikap kita bagaimana? Apakah kita bisa terus ngobrol atau memang turut mendengarkan dengan baik? Baik, selama masih bisa kita mendengar, ya intinya, oh itu ada yang sedang mengaji, maka kita menghormati, ya. Makanya di situ takzim kita, hormat kita kepada Al-Quran. Jadi tidak boleh kita menganggap oh itu kan sepele dan sebagainya. Tidak, itu adalah kemuliaan Al-Quran. Muliakan Al-Quran, maka itu sebuah keberkahan dalam hidup kita. Baik, jadi kita harus pandai-pandai bersikap, iya, gitu, betul, jangan sampai ketika suara yang kita dengarkan besar, kita pun ngegas ngobrolnya, benar, gitu ya. Betul. Tetapi kita mengambil sikap untuk diam, lebih menghormati baik. Al-Quran. Oke, baik Ustazah. Nah, ada juga kalanya kita dengarkan dan masyarakat senantiasa kita lihatlah fenomenanya, ada membaca Al-Quran tapi diniatkan pahalanya untuk orang meninggal. Ini bagaimana Ustazah? Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita yang sedang membaca Al-Quran itu sebuah kebaikan. Satu huruf yang kita baca, maka 10 kebaikan. Maka berapa huruf yang kita baca? Di mana Rasulullah mengatakan alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kebaikan itu kita kirimkan untuk orang tua kita. Pada hari ini kepada kita semuanya, apapun yang kita lakukan dengan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita untuk mau berbuat baik, maka dengan didikan, salah satunya nih, didikan orang tua kita dulu mengantarkan kita mengaji, ya. Kemudian orang tua kita juga memberikan kita motivasi, ja'budna, ya, pergi mengaji, ya, diberikan motivasi sehingga kita pandai mengaji. Ketika anak itu mengaji, maka pahala kirim untuk orang tuanya. Karena bimbingan dan
pendidikannya. Oke, baik Ustazah, kita akan lanjutkan. Pemirsa tetaplah bersama Ramadan Penuh Berkah. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Tetaplah bersama kami. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Sudah siap? Baik, ini dia bintang Alfayat Benzema, disilahkan. قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh dengan tema perbincangan kita Semangat Belajar Al-Quran bersama Ustazah Hajah Khamisah Kamarudin SAG MAG. Ya Ustazah, kembali lagi terkait dengan tema yang sangat menarik kita perbincangkan di sore hari ini. Nah, ada kalanya juga pemirsa juga mungkin mengalami semangat luar biasa dalam membaca Al-Quran, tapi tidak fasih membacanya, lalu kemudian takut dan berhenti membaca. Ini apa semangat atau motivasi yang kita bisa berikan? Baik, pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sangat-sangat menyayangi dan mencintai terutama hamba-hamba yang terus memperbaiki diri, ya. Dalam hal apa? Salah satunya adalah ketika kita memperbaiki diri untuk pandai dan mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Jadi ketika ada yang masih belum pandai, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dan itu tidak apa-apa, Allah memberikan rahmatnya tetap kepada hamba tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat di dalam surga. Allahu Akbar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pun akan juga mendapat pahala. Pertama, pahala dia berusaha untuk bisa berulang-ulang dia baca, misalnya alam
dia baca lagi alam, belum sampai lagi alam, berulang-ulang alam saja. Terus tapi dia berulang-ulang membaca, terbata-bata dia dalam membaca, tetap dapat pahala. Yang kedua, pahala apa? Membaca, ya, berusaha membaca itu ditambah dia terus membaca walaupun dia terbata-bata, maka tidak ada kata untuk tidak membaca Al-Quran. Walaupun ngaji kita belum lancar, masih terbata-bata, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Ustazah. Jadi mengingat apa yang Allah berikan kepada Benar. kita, maka kalaupun ada yang mengatakan alah baik jak buat leh hari untuk menyetabut dosa. Kenapa? Karena masih banyak yang salah mungkin. Iya, betul. Sebab membaca Al-Quran itu salah baca, hurufnya bisa salah arti. Tapi tidak mengapa jika memang dalam proses belajar ternyata ada pahala lain yang Allah berikan, Ustazah. Oke, baik, tentunya pemirsa ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Jangan pernah menyerah untuk belajar dan harus tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, Ustazah, kita ingin menjaga agar semangat ini tidak pernah luntur untuk belajar Al-Quran. Gimana triknya, Ustazah? Baik, agar semangat jangan sampai pudar. Iya. Yang sudah bersemi semangat terus bersemi, maka jangan pernah jauh dari majelis Quran. Baik. Itu satu. Kedua, berkumpullah dengan orang yang dekat dengan Al-Quran. Ketiga, teruslah kita, jangan ada cukup, oh saya sudah pandai, gak perlu belajar Quran lagi, saya sudah mahir, gak perlu lagi belajar. Terus belajar, semakin kita mengkaji, semakin kita mendalami, semakin kita terus mencari ilmu Al-Quran, semakin terus cinta kita bertambah dan tidak akan ada kata pudar untuk semangat belajar. Oke, luar biasa Ustazah. Betul. Mudah-mudahan Allah membantu kita nih pemirsa untuk bisa terus menggelorakan semangat gitu ya, betul, agar tetap belajar sampai gilirannya kita nanti bisa membaca fasih dengan tajwid yang benar. Ya baik pemirsa, kita mungkin juga bertanya-tanya sikap orang tua nih. Ketika misalkan menemukan ada anaknya yang malas-malasan belajar atau mungkin mereka bohong, pergi ngaji ya tapi ternyata nggak ke tempat ngaji, nggak nyampe. Nanti begitu informasi dari ustazahnya atau ustadz nih kemana anaknya sekian hari nggak masuk. Nah ini kan hal-hal yang sering juga terjadi. Bagaimana orang tua menyikapi hal ini? Baik, saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap orang tua bila melihat ya anaknya sudah mulai pudar nih, ataupun terkadang katanya pergi ngaji tetapi tidak pergi mengaji. Nah disitulah orang tua harus punya kontrol yang ketat ya. Kontrol yang ketat apa? Tidak hanya cukup pergi ngaji ya iya ya, tapi orang tua harus menjadi tauladan ya. Orang tua harus menjadi orang yang bisa dicontohi. Kita menyuruh anak pergi mengaji, kita dulu yang belajar. Begitu. Kita menyuruh anak kita jangan malas pergi ngaji ya nak. Mamanya jangan malas. Nah, jadikan orang tua itu adalah yang menjadi contoh, tauladan, yang sehingga anak melihat, ya Allah, aku nggak maulah malas. Mama sama ayah aja semangat pergi belajar. Aku maulah seperti ibu, aku mau seperti ayah. Jadi itu menjadi motivasi. Jadi kalau ada anak yang coba bohong-bohong tadi, maka disitulah kita terus mendidik anak. Di antaranya adalah jangan pernah yang kamu lakukan itu, yang kamu ngaji sehingga kamu tidak pergi, itu untuk kamu nak. Kalau mama nanti sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada, hidup kamu itu kalau jauh dengan Al-Quran akan tidak ada cahaya nak. Kita didik anak kita seperti itu. Jadi insya Allah dengan tauladan dari orang tua, dengan terus memberi motivasi nasihat, jangan lupa doa, doakan anak agar terus istiqomah juga. Karena doa juga tentu menjadi senjata orang beriman tentunya. Amin. Baik Ustazah, tanpa terasa ini kita sudah berada di akhir dari program Ramadan Penuh Berkah, dan Ustazah bisa sedikit memberikan kesimpulan nih dari tema kita yang sangat menarik di sore hari ini. Baik. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita terus menyemangati diri kita sebelum kita menyemangati anak kita, keluarga kita. Kita lebih dahulu, sudahkah kita persiapkan diri kita untuk nanti kita di alam kubur?
Sudahkah kita punya bekal ketika kita nanti di hari kiamat? Maka tidak ada kata untuk nanti belajar Al-Quran. Akan tetapi sekarang aku bismillah. Aku berazam untuk menjadi orang yang terus belajar Al-Quran. Datangi majelis Quran. Dan jangan rasa malu, jangan rasa bosan, jangan rasa jenuh. Karena mengapa? Semua bisikan-bisikan bosan, bisikan jenuh, bisikan malu, itu adalah bujuk rayuan syaitan. Kita lawan semuanya itu. Karena kita ingin selamat. Di dunia kita selamat. Dan juga di akhirat kita selamat. Maka ayo semangat belajar Al-Quran. Ayo jangan ada rasa putus asa. Allah bersama kita. Allah yang membuka hati kita. Allah yang memberikan cahaya dalam hati kita. Allah mudahkan semuanya dalam kita menuntut ilmu Al-Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah sudah datang ke studio TVRI Stasiun Aceh dan berbagi banyak sekali ilmu tentunya untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk terus semangat dalam belajar Al-Qur'an, membacanya dengan baik semampu kita, dan mudah-mudahan kita juga mampu mengamalkan apa yang menjadi isi daripada Al-Qur'an sebagai pedoman untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus memberikan atau menurunkan berkah dan rahmatnya kepada kita karena Al-Quran, dan di akhirat nanti Allah juga akan memberikan kita syafaat sebagai penolong kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Khadijah mewakili kerabat kerja TVRI Stasiun Aceh mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.